Tuhan, suatu ketika terdapat seorang pemuda di tepian telaga. Ia tampak termenung, tatapan matanya kosong, menatap hamparan air di depannya. Seluruh penjuru mata angin telah dilewatinya, namun tak ada satupun titik yang membuatnya puas. Kekosongan makin senyap sampai ada suara yang menyapanya. Ada orang lain di sana. Pendengar yang diberkati, sedang apa kau di sini, anak muda? Tanya seseorang. Rupanya ada seorang kakek tua. Apa yang kau risaukan? Pendengar yang diberkati, anak muda ini menoleh ke samping. Aku lelah Pak Tua. Telah berkilo-kilo jarak yang kutempuh untuk mencari kebahagiaan. Namun tak jua kutemukan rasa itu dalam diriku. Aku telah berlari melewati gunung dan lembah, tapi tak ada tanda kebahagiaan yang hadir dalam diriku. Kemanakah aku harus mencarinya? Bilakah aku temukan rasa itu? Pendengar yang diberkati, kakek tua duduk semakin dekat, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dipandangnya wajah lelah di depannya, lalu ia mulai bicara. Di depan sana ada sebuah taman. Jika kamu ingin jawaban dari pertanyaanmu, tangkaplah seekor kupu-kupu buatku. Mereka berpandangan, ya, tangkaplah seekor kupu-kupu buatku dengan tanganmu. Sang kakek mengulang kalimatnya lagi. Pendengar yang diberkati, perlahan pemuda itu bangkit. Langkahnya menuju satu arah. Taman. Tak berapa lama dijumpainya taman itu. Taman yang semarak dengan pohon dan bunga-bunga yang bermekaran. Tak heran, banyak kupu-kupu yang berterbangan di sana. Sang kakek melihat dari kejauhan, memperhatikan tingkah yang diperbuat pemuda yang sedang gelisah itu. Pendengar yang diberkati, anak muda itu mulai bergerak. Dengan mengendap-endap, ditujunya sebuah sasaran. Perlahan, namun sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu itu ke arah lain. Ia tak mau kehilangan buruan. Namun, lagi-lagi, ia gagal. Ia mulai berlari tak beraturan. Diterjangnya sana-sini, ditabraknya rerumputan dan tanaman untuk mendapatkan kupu-kupu itu. Diterobosnya semak dan perdu di sana. Gerakannya semakin liar. Pendengar yang diberkati, adegan itu terus berlangsung, namun belum ada satu kupu-kupu yang dapat ditangkap. Sang pemuda mulai kelelahan. Nafasnya memburu, dadanya bergerak naik turun dengan cepat. Pendengar yang diberkati, sampai akhirnya ada teriakan, hentikan dulu anak muda. Istirahatlah. Tampak sang kakek yang berjalan perlahan. Tapi lihatlah, ada sekumpulan kupu-kupu yang berterbangan di sisi kanan kiri kakek itu. Mereka terbang berkeliling
sesekali hinggap di tubuh tua itu. Pendengar yang berkati, begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Berlari dan menerjang, menabrak-nabrak tak tentu arah, menerobos tanpa peduli apa yang kau rusak? Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sang kakek menatap pemuda itu. Nak, mencari kebahagiaan itu seperti menangkap kupu-kupu. Semakin kau terjang, semakin ia akan terhindar. Semakin kau buru, semakin pula ia pergi darimu. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, namun tangkaplah kupu-kupu itu dalam hatimu, karena kebahagiaan itu bukan benda yang dapat kau genggam atau sesuatu yang dapat kau simpan. Carilah kebahagiaan dalam hatimu. Telusuri rasa itu dalam kalbumu. Ia tak akan lari kemana-mana. Bahkan tanpa kau sadari, kebahagiaan itu sering datang sendiri. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kakek tua itu mengangkat tangannya, tiba-tiba tampak seekor kupu-kupu yang hinggap di ujung jari. Terlihat kepak-kepak sayap kupu-kupu itu memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Pesonanya begitu mengagumkan, kelopak sayap yang menggulung-gulung layaknya kebahagiaan yang hadir dalam hati. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Pendengar yang diberkati, mencari kebahagiaan adalah layaknya menangkap kupu-kupu. Sulit bagi mereka yang terlalu bernafsu, namun mudah bagi mereka yang tahu apa yang mereka cari. Kita mungkin dapat mencarinya dengan menerjang sana-sini, menabrak sana-sini, atau menerobos sana-sini untuk mendapatkannya. Pendengar, kita dapat saja mengejarnya dengan berlari kencang ke seluruh penjuru arah. Kita pun dapat meraihnya dengan bernafsu, seperti menangkap buruan yang dapat kita santap setelah mendapatkannya. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, namun kita belajar bahwa kebahagiaan tak bisa didapat dengan cara-cara seperti itu. Memang kita belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat digenggam atau benda yang dapat disimpan. Bahagia adalah udara, dan kebahagiaan adalah aroma dari udara itu. Kita belajar bahwa bahagia itu memang ada dalam hati. Semakin kita mengejarnya, semakin pula kebahagiaan itu akan pergi dari kita. Semakin kita berusaha meraihnya, semakin pula kebahagiaan itu akan menjauh. Cobalah temukan kebahagiaan itu dalam hatimu. Biarkanlah rasa itu menetap dan abadi dalam hati kita. Temukanlah kebahagiaan itu dalam setiap langkah yang kita lakukan. Dalam bekerja, dalam belajar, dalam menjalani hidup kita, dalam sedih, dalam gembira, dalam sunyi dan dalam riuh. Temukanlah bahagia itu dengan perlahan, dalam tenang, dalam ketulusan hati kita. Percayalah, kebahagiaan itu ada di mana-mana. Rasa itu ada di sekitar kita. Bahkan mungkin bahagia itu hinggap di hati kita, namun kita tak pernah mempedulikannya.
Mungkin juga bahagia itu berterbangan di sekeliling kita, namun kita terlalu acuh untuk menikmatinya. Demikian inspirasi buat kita di malam hari ini untuk sesi yang pertama. Terima kasih untuk perhatiannya.